Sesuatu yang sangat besar baru saja meledak di Rusia. Rasanya akhir-akhir ini kami sering mengatakan itu, dan itu menunjukkan betapa intensnya kampanye jarak jauh Ukraina sekarang. Tapi serangan ini berbeda. Kilang minyak terbesar Rusia baru saja dihancurkan dengan dampak lanjutan tidak hanya pada krisis bahan bakar yang sudah dihadapi Rusia, tetapi juga pada banyak kilang lain di negara itu. Serangan Ukraina sangat sempurna. Perjalanan sejauh 2.500 km berujung pada serangan presisi yang melumpuhkan sebuah kilang minyak. Dan jika semua itu belum cukup memalukan, Rusia mengirimkan jet tempur terbaiknya ke medan pertempuran, namun sama sekali tidak berhasil saat mencoba menghentikan drone-drone Ukraina. Pada 7 Juli, Business Insider melaporkan bahwa drone-drone Ukraina telah menempuh ribuan kilometer untuk mendarat di kilang Omsk di Siberia Barat. Lebih dari 2.500 km wilayah udara telah dilewati, setara jarak Los Angeles ke Houston menurut laporan. Dan itu berarti selama 2.500 km, pertahanan udara Rusia mencoba dan gagal menghentikan serangan Ukraina. Hasilnya adalah seperti yang telah kita lihat pada begitu banyak serangan Ukraina terhadap kilang sebelumnya. Video dari saluran Telegram X, Selenova Plus, menunjukkan asap hitam tebal membumbung dari fasilitas itu, disertai suara tembakan pertahanan udara di latar belakang. Kita semua tahu arti asap itu. Saat ini ada kebakaran di kilang Omsk, dan semua ini terjadi karena drone Ukraina berhasil mengenai langsung fasilitas yang seharusnya begitu jauh, sehingga Rusia tidak perlu khawatir tentangnya. Semua itu sekarang telah berubah. Ukraina sekarang punya drone pemecah rekor. Pihak berwenang Omsk berupaya merahasiakan hal ini. Gubernur Vitaly Kotsenko hanya mengonfirmasi drone Ukraina menyerang fasilitas itu, tanpa menyebut soal kebakaran. Sebaliknya, ia melaporkan tak ada korban jiwa, yang justru menandakan presisi tinggi drone Ukraina bukan kabar baik bagi Rusia. Kotsenko juga mengimbau warga agar tidak mendekati puing drone yang ditembak jatuh, tetap menyampaikan alasan lama Rusia bahwa kerusakan kilang minyak bukan akibat drone Ukraina. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh semua target, dan kebetulan puing-puingnya mengenai sasaran yang diinginkan Ukraina. Semua itu hanya kebetulan besar. Dan dalam kasus kilang Omsk, puing-puing drone Ukraina bahkan lebih akurat dari biasanya. Ukraina tidak menyerang target besar seperti unit penyimpanan minyak, tapi punya target yang lebih spesifik. Unit penyulingan minyak utama LEOU AVT-11 di kilang Omsk yang memiliki kapasitas desain lebih dari 8,4 juta metrik ton minyak mentah per tahun menjadi target utama. Hancurkan unit penyulingan itu tanpa harus membakar seluruh Omsk. Kilang itu tak bisa beroperasi mendekati kapasitas penuh karena salah satu mesin utamanya akan menjadi rongsokan terbakar. Dan unit itu kebetulan adalah yang berhasil dihantam oleh puing-puing drone paling akurat di dunia. Kami cuma menyindir. Faktanya, pertahanan udara Rusia gagal. Drone-drone Ukraina berhasil menembus pertahanan di Omsk, dan kilang itu baru saja kehilangan peralatan paling berharga di seluruh fasilitas tersebut. Itu hasil membanggakan, namun bukan hanya jenis unit spesifik yang disasar Ukraina yang membuat serangan ini istimewa. Ada dua alasan lagi Ukraina akan merayakan dan kroni Putin bersedih atas tindakan Ukraina. Salah satunya rekor baru, namun itu akan dibahas nanti. Pertama, kilang Omsk adalah salah satu yang terpenting di seluruh Rusia. Menurut Kiev Independent, ini adalah kilang terbesar yang dimiliki Rusia dalam hal kapasitas produksi murni dan mampu memproses lebih dari 21 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Angka tersebut memberi kita gambaran tentang serangan EVT-11. Ukraina menghancurkan satu unit yang menyumbang hampir setengah produksi tahunan kilang Omsk. Setelah Ukraina tahu drone mereka punya jalur yang jelas menuju kilang terbesar Rusia, Ukraina kemungkinan besar akan menyerang lagi. Serangan Ukraina ke kilang minyak sering terjadi 2 atau 3 kali, jadi saya rasa kita akan segera membuat video tentang Omsk terbakar lagi. Secara militer, kilang Omsk penting bagi upaya perang Rusia, kata staf umum Ukraina. Kilang itu memproduksi berbagai bahan bakar seperti bensin, solar, dan aftur untuk tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur. Dan warga sipil tentu saja. Rusia tidak akan senang melihat satu lagi kilangnya lumpuh ketika negara itu sudah mengalami krisis bahan bakar nasional yang disebabkan oleh Ukraina. Kilang Omsk juga memproduksi produk petrokimia dan pelumas yang digunakan oleh militer, dan menurut Kyiv Post, kilang ini memiliki tingkat pengolahan sebesar 99% yang merupakan salah satu yang tertinggi di seluruh Rusia.
Tampaknya maksudnya Omsk termasuk yang paling mendekati potensi produksi maksimalnya di antara kilang-kilang Rusia. Sudah tidak lagi, bahkan sangat jauh. Kami menyebutkan beberapa efek lanjutan saat pengantar video ini. Dampaknya terhadap krisis bahan bakar Rusia adalah salah satunya akan kita bahas sebentar lagi. Namun, ada hal lain yang membuat kilang Omsk istimewa, seperti terungkap dalam laporan Militarnyi tentang serangan terbaru dan paling mengesankan Ukraina. Media itu menyebut kilang Omsk satu-satunya di Rusia yang memproduksi katalis perengkahan. Komponen tersebut penting karena dibutuhkan fasilitas lain untuk pengolahan lanjutan minyak. Perengkahan katalitik memecah hidrokarbon kompleks menjadi molekul lebih sederhana dan ringan. Produsen bahan bakar memakai proses ini untuk meningkatkan hasil dan mutu produk seperti bensin dan minyak tanah. Jika Rusia kehilangan akses ke katalis perengkahan, mereka juga tak bisa membuat bahan bakar berkualitas tinggi. Itu kabar buruk bagi jutaan mesin di Rusia yang akan lebih cepat aus karena terpaksa memakai bahan bakar berkualitas rendah. Masalah kecil memang, tapi itu adalah satu masalah lagi yang menambah tumpukan masalah yang sedang menekan Putin saat ini. Semua ini sudah mengesankan, namun kami telah menyebutkan bahwa ada dua alasan Ukraina merayakan serangan ke Omsk. Salah satunya terkait pemecahan rekor. Kami sudah memberi petunjuk saat membahas jarak tadi. 2.500 km bukan hanya jarak yang luar biasa untuk ditempuh sebuah drone. Itu jarak terjauh yang pernah dicapai drone dan berhasil menyerang dalam perang Ukraina. United 24 Media mengungkapkan bahwa drone Ukraina belum pernah terbang sejauh itu sebelumnya dan ada kemungkinan bahwa 2.500 km adalah perkiraan jarak terendah. Bagaimana? Kilang Omsk berjarak 2.500 km dari perbatasan Ukraina jika ditempuh dengan penerbangan lurus. Drone yang digunakan Ukraina kemungkinan tidak terbang langsung dari perbatasan ke kilang itu. Mereka kemungkinan harus memilih penerbangan tidak langsung untuk menghindari pertahanan udara Rusia sehingga jaraknya bisa melebihi 3.000 km. Bagaimanapun juga ini adalah rekor dunia. Ukraina telah memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 1.800 km, yang dicapai saat menyerang radar lintas cakrawala Voronezh M pada Agustus 2025. Ukraina telah meningkatkan kemampuan jangkauannya sendiri setidaknya 30%, menurut laporan United 24 Media. Bagi Rusia, itu hanya berarti satu hal, radius serangan Ukraina kini semakin luas, dan hampir tidak ada yang aman dari drone Ukraina. Jika Putin belum memahami pesan dari asap kilang Omsk, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskannya usai serangan itu. Siberia kini juga dapat dijangkau serangan presisi Ukraina, kata Zelensky, seraya menyebut aksi terbaru Ukraina sebagai rekor, tidak hanya di Ukraina, tapi juga dunia. Sebelumnya, kilang Omsk tetap berada di luar jangkauan drone Ukraina. Itu adalah poin menarik untuk dipertimbangkan. Ukraina baru sekarang mampu menyerang Omsk. Ukraina memakai drone khas kampanye serangan jarak jauh untuk melakukan serangan ini, seperti yang akan segera Anda ketahui. Kedengarannya seperti kontradiksi, bukan? Drone yang pernah digunakan Ukraina sebelumnya adalah jenis drone yang digunakan untuk melakukan serangan pada jarak yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Ada apa sebenarnya? Kami akan segera memberitahu Anda, tapi sebelumnya, ini The Military Show. Jika Anda belum berlangganan ke saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu sebelum kita kembali ke videonya. Drone Ukraina yang menyerang kilang Omsk adalah FP1 buatan Firepoint dan kini menjadi salah satu drone jarak jauh terpenting di persenjataan Ukraina. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pendiri Firepoint, Dennis Stillman, yang mengumumkan di X. Kilang Omsk bertemu dengan FP1 yang baru sambil membagikan video asap yang mengepul dari fasilitas tersebut. Tapi tunggu, FP1 kan tidak bisa menempuh jarak 2.500 km atau lebih, bukan? Salah. Pendiri Firepoint memberi petunjuk tentang apa yang baru saja menghantam Rusia saat menyebut FP1 yang baru. Drone jarak jauh utama Ukraina telah berkembang pesat sejak pertama kali digunakan. Model aslinya memang tidak akan mampu melakukan serangan ke kilang Omsk. Drone itu hanya mampu menempuh 1.600 km jarak yang mengesankan meski Siberia tetap di luar jangkauan. Firepoint memodifikasi drone itu dan berhasil menciptakan sesuatu yang istimewa. Dengan menggunakan panduan berbantuan AI untuk memperluas jangkauannya, FP1 yang baru mampu menempuh jarak 2.700 km. Jika dugaan media United 24 soal drone yang mengambil jalur tidak langsung ke Omsk benar,
Firepoint mungkin telah meningkatkan FPV-1 untuk jarak lebih jauh. Namun FPV-1 masih belum sempurna. Meski punya daya hancur dan jangkauan jauh, drone ini hanya berkecepatan maksimal 205 km per jam. Pertahanan udara sempat mendeteksi drone dan bisa menghancurkannya, namun gagal. Itu juga cukup lambat bagi Rusia untuk dapat mengerahkan salah satu jet tempur tercanggihnya untuk melawan FPV-1. Jadi itulah yang dilakukan Rusia di Omsk. Rusia mengirim Su-57 yang sangat modern, yang disebut-sebut sebagai jet generasi kelima untuk menghadapi drone-drone FPV-1 yang dikirim Ukraina ke kilang terbesar di wilayah Rusia. Hanya bisa ada satu pemenang dalam pertempuran antara Su-57 dan FPV-1 ini. FPV-1. Kenapa? Apa? Dalam sebuah penghinaan yang bahkan lebih besar daripada fakta bahwa drone Ukraina bisa menempuh jarak lebih dari 2.100 km. Rusia awalnya mengirimkan jet tempur terbaiknya untuk menangani masalah drone itu. Hanya untuk melihat jet itu benar-benar gagal mencegah serangan langsung Ukraina ke kilang Omsk. Su-57 seharusnya mampu menangani drone dengan cepat. Namun pesawat tempur generasi kelima ini gagal menjalankan tugas dasar yang dibutuhkan Rusia. Pengungkapan itu berasal dari Militarny yang melaporkan bahwa sebuah Su-57 terlihat di langit Omsk saat serangan Ukraina ke kilang tersebut. Itu bukan dugaan. Rekaman jet itu terbang menunjukkan Rusia memakai pesawat tempur generasi kelima untuk melawan drone Ukraina. Belum ada konfirmasi apakah Su-57 berhasil menembak jatuh apapun. Pesawat itu mungkin menembak jatuh 1-2 FP-1 tapi gagal menghentikan drone penyerang Omsk. Yang lebih buruk lagi bagi Rusia, pengerahan Su-57 itu juga melibatkan Rusia menggunakan pesawat peringatan dini dan kontrol A-50U yang seharusnya memberikan semua data yang dibutuhkan pilot Su-57 untuk menembak jatuh drone-drone Ukraina. Tetap saja, Su-57 gagal. Dua dari pesawat paling canggih milik Rusia tidak bisa menghentikan drone Ukraina yang terbang dengan kecepatan jauh di bawah kecepatan maksimum mereka. Rekaman dari penempatan Su-57 menunjukkan bahwa keberadaannya di langit Omsk bukanlah suatu kebetulan yang aneh. Su-57 dirancang dengan senjata disimpan di kompartemen internal untuk menjaga jejak radar tetap rendah. Namun Su-57 di Omsk dilengkapi hardpoint eksternal untuk menembakkan senjata ke setiap drone yang terdeteksi. Secara khusus, Su-57 memiliki rudal R-74M2, yaitu senjata berpemandu udara ke udara yang seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan FP-1. Namun, semua itu tidak cukup. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Su-57 tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Bahkan jika pesawat itu diklaim telah dimodifikasi agar Rusia bisa menggunakannya untuk mendeteksi dan menghancurkan drone. Alasan mengapa Putin akan menundukkan kepala karena malu saat ini, jika dia memang punya rasa malu, adalah karena dia telah memuji Su-57 sebagai jet tempur terbaik di dunia. Ini pesawat terbaik kita. Bukan hanya milik kita, tapi juga terbaik di dunia. Dari semua karakteristik operasional dan persenjataan, tak ada pesawat lain yang terbang sebaik pesawat kita, kata Putin pada 2019. Ternyata FP-1 bisa terbang lebih baik. Setidaknya pesawat itu bisa terbang cukup baik untuk menghindari pesawat andalan Rusia yang katanya terbaik di dunia. Sepertinya semuanya agak tidak beres untuk Su-57. Jet ini sudah terbukti jauh dari standar jet tempur generasi kelima yang sebenarnya. Mesinnya hanya versi yang ditingkatkan dari yang di Su-27 menurut The New Voice of Ukraine. Ini memengaruhi kemampuan siluman jet karena mesinnya tak punya nozzle pengurang emisi panas, sehingga jejak radarnya lebih besar dari jet tempur generasi kelima barat. Paling banter, Su-57 hanyalah jet generasi keempat yang sedikit lebih maju. Paling buruk kita sudah melihatnya, jet tempur terbaik Rusia tak mampu menghentikan FP-1. Rusia mengalami masalah dengan Su-57, namun inti masalahnya berkaitan dengan serangan terbaru Ukraina. Omsk adalah kilang minyak lain yang setidaknya kapasitasnya telah berkurang secara drastis. Serangan ini menunjukkan selain jangkauan drone terbaru Ukraina yang luar biasa, kampanye melawan minyak Rusia yang sudah berjalan lebih dari setahun kini makin intens. Menurut Business Insider, Ukraina melaporkan telah melakukan lebih dari 50 serangan ke infrastruktur minyak Rusia sejak Maret. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan sekitar 42% dari total kapasitas penyulingan Rusia terkena dampaknya, dan itu memberikan efek yang jelas pada produksi.
Sekarang ada penjatahan bahan bakar yang terjadi di seluruh Rusia, dan produksi bensin nasional telah turun 17% menjadi 850.000 barel per hari. Itu terlihat banyak sampai Anda menyadari bahwa permintaan domestik Rusia untuk bensin selama musim panas mencapai 110.000 ton per hari. Ada kekurangan harian sebesar 25.000 ton, dan itu semua karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Financial Times bahkan punya lebih banyak data. Disebutkan bahwa Ukraina telah berhasil menyerang kilang minyak Rusia setidaknya 194 kali sejak awal tahun 2026, yang berarti 11 kali lebih banyak dibandingkan jumlah serangan semacam ini yang dilakukan Ukraina selama 6 bulan pertama tahun 2025. Rusia mengklaim telah mencegat 63.933 drone Ukraina di wilayahnya selama paruh pertama tahun ini, termasuk rekor 17.832 pencegatan hanya pada bulan Juni saja. Kita paham maksud Rusia soal pencegatan. Itu hanya jumlah drone yang Ukraina luncurkan. Banyak drone tetap lolos, tapi Rusia tetap mengklaim berhasil mencegatnya. Ini adalah kampanye serangan jarak jauh yang sangat intens hingga melumpuhkan Rusia dari dalam. Kekurangan bahan bakar yang sudah kami sebutkan sangat merajalela. CNN mengatakan bahwa kekurangan ini terjadi di seluruh 11 zona waktu di Rusia karena hampir setiap dari 83 wilayah yang dimiliki Rusia sedang menghadapi kekurangan. Rusia mulai putus asa karena antrean di luar SPBU menjadi tidak terkendali. Salah satu produsen bahan bakar terbesar dunia mengalami banyak kebakaran kilang hingga harus mengimpor dari berbagai sumber. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memastikan pendekatan ini dan menyatakan dalam percakapan dengan para jurnalis bahwa impor akan dilanjutkan jika tercapai kesepakatan harga yang dapat diterima. Semua ini terjadi ketika Rusia melarang ekspor bensin dan bahan bakar penerbangan, serta kemungkinan melakukan hal serupa pada solar. Laporan Saratoga Foundation menyebut pemasok tradisional bagi Rusia seperti Belarus dan Kazakhstan tidak memproduksi cukup bahan bakar untuk menutupi kekurangan cadangan Rusia. Reuters mengatakan bahwa India sedang dipertimbangkan sebagai calon importir karena Rusia berusaha mendapatkan 400.000 ton bensin untuk mengatasi kekurangannya. Namun, semua langkah darurat itu tak mengubah fakta. Rusia tetap tak bisa melindungi kilang minyaknya. Jaringan pertahanan udara Rusia yang rapuh semakin melemah akibat serangan Ukraina selama bertahun-tahun. Kini kekurangan sistem dan rudal untuk melindungi target prioritas seperti kilang minyak terbesar di Rusia. Omsk seharusnya dijaga oleh lapisan pertahanan udara terbaik Rusia. Sebaliknya, yang kita lihat dan dengar hanya tembakan sporadis dalam video kebakaran kilang Omsk dan misi Su-57 yang gagal, yang justru mengungkap lebih banyak dari yang ingin diketahui Putin soal kondisi jet tempur yang ia klaim terbaik di dunia. Anda mungkin berpikir bahwa kampanye serangan Ukraina terhadap kilang-kilang yang semakin meluas akan cukup membuat Putin mempertimbangkan. Mungkin saja sudah saatnya untuk bernegosiasi mengakhiri perang yang ia mulai. Sejauh ini, Putin hanya memberi pengakuan samar atas krisis minyak dan bahan bakar di Rusia, sambil berusaha membeli waktu untuk perubahan yang tak kunjung datang. Namun, Ukraina akan terus menyerang. Tujuannya adalah untuk mengubah perhitungan perang Putin dengan membuatnya sadar bahwa invasinya justru semakin merugikan Rusia dan rakyatnya setiap harinya. Putin merespons dengan agresi, tuntutannya untuk perdamaian semakin maksimalis, dan sekarang dia menuntut Ukraina menyerahkan wilayah selatannya beserta Donbas. Namun, ini tuntutan pria putus asa yang sadar waktunya hampir habis. Pemimpin Rusia baru saja melihat drone Ukraina menyerang lebih dari 2.500 km ke dalam wilayah Rusia. Sekarang dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Ukraina punya banyak target dan drone untuk menyerang hampir semua sasaran militer di Rusia. Perlawanan putus asa Putin adalah napas terakhir seorang pemimpin gagal dan bisa menandai kejatuhannya. Orang Rusia yang marah di SPBU yang pompa bensinnya kosong mulai berbalik melawannya. Namun, saat tentara makin banyak tewas di Ukraina, mungkin pemberontakan mulai muncul. Putin telah menerima peringatan dan sebuah makar yang mungkin sudah merambah hingga ke lingkaran dalamnya bisa jadi sedang terbentuk. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info terbaru soal upaya Ukraina mempercepat kejatuhan Putin. Terima kasih telah menonton.